Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabat dengan kisah tutor. Semoga rahmat senantiasa tercurahkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, pada kali ini kita akan bercerita tentang kisah karomah beliau Gusmi, atau yang nama lengkapnya Kiai Haji Hamim Thohari Jazuli dari Kediri. Oke sahabat-sahabat, sebelumnya siapakah Gusmi? Ya, Gusmi adalah seorang waliullah, seorang putra kiai yang bernama Kiai Haji Jazuli Usman, pendiri Pondok Peloso Kediri. Gusmi ini merupakan kiai yang nyeleneh, nyentrik ya, yang berkarismatik, yang lahir pada tahun 40 dan meninggal tahun 93, berarti dalam usia 53. Beliau ini dakwahnya di klub-klub malam, diskotik, ya pokoknya dunia malam lah, nongkrong jagong dengan tukang becak, penjudi dan lain sebagainya, yang mungkin sangat sulit sekali, sangat berat sekali ujiannya, cobaannya ketika kiai-kiai biasa ya. Oke sahabat, itu sekilas profil Gusmi, yang mana makam beliau di Tambak Ngadi, Peloso Kediri ya. Kiai Hamim Thohari Jazuli yang lebih akrab sejak kecil disapa dengan Gusmi ini mempunyai banyak karomah yang luar biasa. Di antaranya adalah beliau sholat di atas dahan pisang. Jadi seringkali orang yang melihat Gusmi itu seakan-akan beliau itu tidak sholat, sehingga ada santri yang tidak sholat, katanya ngikut-ngikut Gusmi. Nah ini kisahnya, suatu ketika santri tadi mengikuti Gusmi mancing atau jolo. Nah, ketika jolo menjala mencari ikan ya, itu sampai surup, sampai sore atau bahkan sampai malam ya. Nah, ketika menjelang maghrib itu ditinggal, tak tinggal sih dirut yo. Iki jolone cekelen anune apa niku tuase. Lah, pada saat santri itu memegang jala itu tadi, tanpa sengaja dia melihat Gusmi di atas dahan pisang. Di situ melihat Gusmi sholat maghrib, bahkan sholatnya dilanjut sampai ngisa. Dan setelah selesai sholat ngisa, baru Gusmi turun dan menghampirinya. Piye oleh wak tau ra iki? Dan pada saat itulah dia bertobat untuk kembali atau melaksanakan sholat. Santri tersebut melihat hal itu. Itu salah satu di antara karomah Gusmi. Kemudian Gusmi mempunyai karomah lagi, yakni terbawa ikan sampai di hadapan Nabi Khidir. Kisahnya begini, ketika suatu saat Gusmi bersama pengasuhnya atau orang yang mengasuh Gusmi itu mancing di Sungai Brantas ya, karena memang Pondok Peloso itu mepet dekat dengan Sungai Brantas. Lah, karena pagi-pagi sekali dan ternyata kail pancing Gusmi ini disambar ikan besar, sehingga Gusmi tidak kuat. Akhirnya dia terpleset dan terbawa ikan tadi. Nah, akhirnya bingung, pengasuhnya bingung, wah mencari kesana kemari, kalang kabut mencari Gusmi yang terseret ikan hingga ke tengah dan tidak kelihatan. Sampai pengasuhnya tadi mencarinya 2 jam. Wah, kebingungan dan takut dimarahi oleh abahnya dan ibu Nyai.
Akhirnya pengasuh tadi itu setelah mencari cukup lama dan tidak kembali, pengasuhnya tidak ngomong siapa-siapa, langsung ke pondok dan bergegas ngeringkesi baju-bajunya itu, terus pulang. Wedi, takut sama yainya. Nah ternyata Gusmi kemana selama itu? Gusmi bercerita bahwa Gusmi ada pada saat itu dibawa oleh ikan dan dihadapkan kepada gurunya, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Subhanallah. Dan orang yang sebagai pengasuhnya tadi kembali ke pondok setelah 4 bulan, yakni setelah mendengar berita bahwa Gusmi tidak apa-apa. Luar biasa sekali. Kemudian karomah selanjutnya Gusmi, yakni beliau bisa terbang. Jadi suatu ketika Gusmi ini disuruh manen kelapa karena dia pada saat itu masih belia, dia tidak bisa naik atau tidak bisa manjat kelapa. Akhirnya dengan karomah beliau, ya mungkin kemampuan beliau, langsung terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Dipaneni klopone itu cok melembang ning wit liyane siji wabeh. Setelah selesai ternyata saking banyaknya yang dipanen itu Gusmi juga bingung terus kepiye kita nggawone ya. Akhirnya terbang lagi, pelepah jipuk pelepah yo blarak daune bagi klopo mau. Nah, setelah sampai diambil gitu, terus diikat loro-loro, jadi dipasangi loro-loro kiwa tengen ngono kan. Akhirnya klopo yang sudah dipanen tadi diikat dua-dua dan diletakkan di pelepah tadi, kemudian dibawa terbang kembali pulang ke rumah. Subhanallah. Lah Gusmi yang bisa terbang. Kemudian selanjutnya karomah Gusmi adalah terbang naik burung ya. Subhanallah. Jadi suatu ketika Gusmi itu berada di tepi sungai. Nah, kemudian ternyata di atas itu ada burung besar sekali yang kitar-kitar atau berputar-putar, dan pada akhirnya burung itu tadi hinggap di depan Gusmi. Dan setelah itu terjadilah percakapan jago ngobrol, dan setelah itu ternyata Gusmi naik di punggung burung itu dan terbang. Ternyata kemana? Juga dihadapkan bertemu dengan gurunya. Subhanallah. Karomah berikutnya sahabat, yakni Gusmi bisa berdiri di atas air. Kisahnya ketika Gusmi melihat orang yang mancing mencari ikan, dan pada waktu itu airnya deras sekali ya, air berantas deras sekali. Gusmi melihat orang-orang banyak mancing sekali. Di situ ternyata Gusmi tidak sengaja terpeleset, jatuh ke air, ke sungai, dan tenggelam. Orang-orang pun juga bingung kan, takut ya. Ternyata tidak begitu lama ya, setelah beberapa waktu ternyata Gusmi muncul lagi di tengah-tengah sungai tadi, dan kondisinya berdiri seperti itu. Alkisah, ternyata Gusmi tadi kemana? Itu naik naik ikan besar yang merupakan piaraan daripada gurunya. Jadi Gusmi itu berdiri di atas ikan besar yang merupakan piaraan gurunya, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Subhanallah. Oke sahabat, selanjutnya karomah Gusmi adalah
membelah diri, bisa membelah diri. Jadi kisahnya begini, ketika Mbah Yai Kiai Haji Romli Peterongan Jombang itu wafat, ya toh, ada santri yang memberitahukan terkait wafatnya beliau di Pondok Ploso, yakni kepada Mbah Yai Osman Jazuli Usman. Setelah mendengar kabar itu, akhirnya keluarga siap-siap berangkat ke Peterongan Jombang, dan semua putra-putranya juga diajak. Dan Gusmi pada saat itu berada di kamar, masih tiduran. "Mi, melu ta ora? Ayo takziah." Terdengar dari kamar itu jawab, "Males, Bah." Akhirnya ditinggal karena Gusmi tidak mau ikut. Setelah rombongan Yai Jazuli Usman tiba di Peterongan, disambut oleh Mbah Nyai, Bu Nyai Romli. "Ngapunten, ini Ami katanya Gusmi. Ami tidak mboten nderek karena dolanan teng griya." Loh, lah Gusmi sampun teng mriki seminggu ngancani Abah ngantos sedo kok. Nah, itu jawaban dari Bu Nyai Romli yang mengatakan bahwa Gusmi sudah berada di situ 1 minggu sebelum Mbah Kiai Haji Romli sedo atau wafat. Luar biasa semua. Jadi setelah takziah selesai, akhirnya rombongan pulang, Mbah Yai Jazuli Usman pulang, dan di situ bertanya kepada Juwairin namanya, santri Juwairin, Kang Juwairin itu yang ngasuh Gusmi. "Anu Kang, sak suwene aku takziah iki mau Mi ning omah ta ning ndi?" "Duh, tetep wonten kamar Yai. Mboten, duh ora usah ngapusi bae. Aja ngapusi." "Mboten Yai estu, kula mboten ngapusi, anjen napa niku Gusmi wonten kamar mboten medal-medal." Nah, itu kebenarannya yang mana Gusmi berada di kamar atau di Peterongan Jombang. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, ikuti terus channel Kisah Tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.